Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar semua ya suara saya? Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, sambil menunggu teman-teman partisipan kita yang masih 20 orang, mestinya jumlahnya sekitar 30-an, 30 berapa, 35. Jadi ini gabungan antara teman-teman yang dari reguler, kemudian program Permadi dan Permata. Jadi mungkin ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang belum kenal di sini ya, karena ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari PTN lain mengikuti program Permata, perkuliahan arsitektur kontekstual. Saya ingin menyapa dulu, tolong kameranya dinyalain dulu yang belum aktif. Ya, biar Pak Heru bisa tahu. Ya. Dimas baru bangun ya? Ya. Terima kasih. Bukan, Pak, bukan. Ya, terima kasih dinyalain, tolong dinyalain kameranya dulu jadi Pak Heru bisa lihat untuk pertemuan awal ini biar tahu, ya, biar kenal. Ya, kalau saudara bisa lihat saya, gambarnya jelas kan ya? Jelas ya, Pak? Iya, jelas. Oke. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan ya, mungkin ada teman rekan-rekan mahasiswa yang masih belum kenal dengan saya karena yang dari PTN lain di luar UPN belum kenal saya dan baru tahu sekarang ini ya. Nama saya Heru Subiantoro. Saya alumni dari ITS dulu ya. Alumni dari ITS, melanjutkan pasca sarjana juga di ITS tahun 2008 selesai, dan saya mengajar di UPN ini sudah mulai tahun 96 ya, tahun 96, jadi sampai sekarang masih mengabdi sebagai pengajar di bidang arsitektur ya, sesuai dengan kompetensi saya. Di sini ada beberapa mata kuliah yang saya pegang sebenarnya ya di prodi arsitektur. Kebanyakan Pak Heru pegang mata kuliah yang di semester atas ya, semester atas, terutama perancangan tematik, kemudian kalau dulu ada konsep itu, kemudian ada arsitektur kontekstual ini, atau arsitektur kiwari kalau di semester genap ya. Kalau di semester gasal saya mengajar kontekstual ini. Kemudian kalau yang di semester genap ada arsitektur kiwari, itu saya pegang juga. Saya juga mengajar fisika bangunan 1-2 karena alur saya aslinya sebenarnya adalah sains arsitektur ya, arsitektur lingkungan ya. Aslinya alur saya di pasca sarjana seperti itu, jadi sains, jadi lebih eksak sebenarnya ya. Nah, cuman karena saya dipercaya dari awal untuk menangani teman-teman yang kesulitan dalam berkonsep. Nah, dari awal dulu saya juga sudah mengajar tentang masalah konsep tugas akhir, konsep arsitektur dan lain-lainnya yang sifatnya konseptual. Nah, di arsitek sendiri sebenarnya ada beberapa di UPN ya. Di UPN kebanyakan memang
yang menjadi dosen adalah, ini saya cerita sedikit ya teman-teman yang reguler mungkin juga saya cerita sedikit untuk supaya rekan-rekan yang ada dari Syah Kuala, kemudian dari Halu Uleo, yang dari Syah Kuala siapa ya? Lisa Maharani yang kemarin WA ya. Terus Raisa Hayatunisa dari Syah Kuala ya. Iya, Pak. Itu dosennya ada yang dari ITS dulu ya? Banyak ya? Iya, ada, Pak. Ada, Pak. Mungkin angkatan saya juga ada itu, banyak itu. Di sana kakak-kakak kelas dan banyak yang di sana. Dan mungkin juga menjabat di sana kayaknya. Kemudian yang dari Halu Uleo. Ada? Saya, Pak. Mana ya? Nuria Rizka. Oh, Nuria Rizka Ramadhani. Dari Iya, Pak. sulit. Halu Uleo. Itu di posisinya di kota apa ya, Halu Uleo itu? Di Kota Kendari, Pak. Kendari ya, ya maaf, saya Pak Heru agak lupa gitu. Cuman memang sering dengar, cuman agak lupa. Halo Leo dari Kendari. Kemudian yang dari mana lagi ya kemarin? Dari Jakarta? Ada? Ya? Saya, Pak. Oh, Kak Siti Zuri dari Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Ya, selamat datang di Permata UPN. Ada lagi yang, ya, ada lagi yang dari luar UPN. Saya agak nggak hafal ini. Yang dari Sumatera ada ya? Nggak ada. Yang dari, soalnya yang saya dapat. Pak, saya. Dia. Kok dia nggak kelihatan wajahnya ya? Kayak apa ya? Ya, terima kasih Dia Putri. Dia Putri dari Lampung, Pak. Lampung. Iya. Selamat datang di program Permata UPN Arsitektur Kontekstual. Ada lagi ya, Kak Nuriah ini, Rizka Ramadhani. Halo? Halo? Kak Nuriah, Rizka? Ya, mungkin masih sibuk atau jaringannya yang terlambat, lagging ya. Nah, ini teman-teman kita yang dari itu tadi teman-teman kita yang dari perguruan tinggi negeri lain yang ikut juga dalam program perkuliahan. Oh iya ini, Kak Nuria. Kak Nuria dari mana, Kak? Mic-nya belum dinyalain, mic. Iya. Dari Fakultas Teknik, Pak. Dari Fakultas Teknik Arsitektur. Universitas Halu Oleo, Pak. Oh, Halu Leo. Oh, sama tadi ya. Ya, terima kasih. Selamat datang di program Permata Arsitektur Kontekstual UPN. Ya, kami ucapkan selamat datang sekali lagi untuk teman-teman PTN lain yang mengikuti program Permata bersamaan dengan teman-teman dari UPN. Kalau rekan-rekan mahasiswa yang melihat selain itu tadi yang saya kenalkan itu tadi, lainnya adalah pasukan berani mati dari UPN, ya. Ya, jadi jadi mereka semua adalah teman-teman kita juga yang sama-sama
menggali ilmu bersama-sama di sini. Saya akan berikan sharing ilmu yang sudah saya punya dan saya alami dan saya kaji selama saya mengajar dan membantu kakak-kakak kelas Anda yang sudah lulus sampai sekarang sudah cukup berhasil. Nah, untuk pertama kali ini perkuliahan awal ini Pak Heru akan berikan gambaran mengenai beberapa perkuliahan yang mau kita laksanakan satu semester ya. Kita laksanakan satu semester dari perkuliahan arsitektur kontekstual ini. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Oh iya, untuk absen, ya saya coba sebentar. Untuk absen. Tunggu sebentar. Copy. Saya taruh di chat ya. Tolong diisi absen masuk ke link yang sudah saya berikan. Silakan absen di sana ya. Di kolom chat sudah saya berikan link untuk kakak semuanya untuk absensi ya, supaya saya dapat daftarnya laporan absensi yang mengikuti perkuliahan saya ini secara daring. Baik, Pak Heru lanjutkan dengan share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Anda melihat gambar poster ya? Betul. Gambar poster ikonik architecture, betul? Betul. Ya, Pak. Betul, ya betul. Berarti Betul, Pak. Ya. Betul. Terima kasih. Muncul, Pak. Muncul. Jangan lupa absen ya. Saya tadi jangan lupa absen. Terus yang kedua, ini siaran perkuliahan ini yang Anda ikuti ini sekarang juga live streaming di YouTube di channel saya ya kebetulan. Jadi setiap perkuliahan saya linkkan ke channel YouTube supaya dapat diikuti yang lain kalau memang ingin mengikuti ya. Ingin lebih mendapat berkahnya untuk berbagi ilmu ke semua orang ya. Kalau kita sebarkan melalui YouTube, semoga saja bisa menambah keilmuan. Iklan sedikit ya teman-teman mahasiswa, ini hari tanggal 23 September minggu depan Pak Heru akan juga mendapat undangan untuk berdiskusi dengan teman-teman praktisi dari program Archilab kuliah tamu series dari arsitektur UPN ya, yang di sana dimoderatori oleh Ibu Wiwi Dwi Susanti, ini juga dosen UPN, kemudian ada pembicaranya, itu ada Hanif, ada Livi, dan ada Heru di sana. Bagi yang tertarik untuk mengikuti silakan nanti di link yang ada di situ ya, di link yang ada di situ atau ikuti IG-nya, sebenarnya ada di IG atau IG-nya Archilab ya. Baik, itu iklannya sebentar tadi ya, iklan sedikitnya. Kemudian akan saya lanjutkan.
Saya lanjutkan. Nah, arsitektur kontekstual ini ya. Sebenarnya yang benar enggak sambung sih ya, itu redaksional katanya sebenarnya enggak sambung seperti itu, tapi it's okay lah, itu lebih mudahnya biar teman-teman atau khalayak secara umum bisa langsung membaca. Karena nanti pembahasan kita justru pada pemaknaan dari arsitektur dan kontekstual itu sendiri, ya. Pemaknaan tersebut mungkin akan sangat berbeda. Nah, yang kita pelajari, ya satu saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan. Jadi prinsipnya, oh ya semua sudah daftar e-learning? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau yang belum daftar segera mendaftar karena nanti untuk pengumpulan tugas dan lain-lainnya di sana semua. Dan untuk yang hari ini, oh ya jangan lupa sediakan resume ya. Sediakan resume. Anda buat resume. Ya apa yang Pak Heru bicarakan selama kurang lebih sampai jam 3 nanti itu Anda ringkas, Anda resume. Sesuai dengan persepsional yang Anda dapatkan, dengan pengetahuan konteks yang Anda punya, kemudian nanti dikirim ke tugas e-learning. Di sana sudah ada kanal tugas ya, sudah ada kanal tugas, Anda tinggal upload ke sana. Saya sudah sediakan nanti ya. Itu yang harus Anda siapkan. Saya lanjutkan di sini, karena di sana di e-learning sudah tersedia semua sebenarnya ya. Termasuk RPS juga yang kemarin diminta Lina Maharani dari Syah Kuala itu sebenarnya juga sudah ada, sudah saya unggah di sana. Arsitektur kontekstual ini sebenarnya mempunyai bahasan yang sangat teoritik sebenarnya ya, sangat teoritik. Namun meskipun pembahasannya secara teoritik, tapi ini sangat berguna untuk membentuk cara pandang pada waktu merancang, ya, pada waktu cara pandang pada waktu merancang. Makanya di sini di materi dari kontekstual itu, ya, arsitektur dan kontekstual itu saya ringkas ada beberapa ini. Nanti saya tunjukkan RPS-nya, tapi ringkasannya seperti ini. Ya, ringkasannya kita akan mempelajari tentang pengantar arsitektur kontekstual. Nanti saya jelaskan tentang ranah pembicaraan arsitektur kontekstual itu di mana sebenarnya ya. Jadi kita akan berbicara di mana, ya, ruangnya, ruang bicaranya itu kita tentukan dulu nanti. Secara persepsional nanti saya akan sinkronize dengan Anda semua untuk membuat sebuah kesimpulan atau resume yang sama nanti akhirnya. Kemudian juga memahami tentang konsep-konsep arsitektur itu sebenarnya dalam konteks pembicaraan kita yang dengan topik kontekstual itu posisinya di mana sebenarnya ya. Jadi banyak mahasiswa yang kesulitan untuk memulai dari konsep itu dari mana. Karena cara pandangnya secara kontekstual dia belum membuat. Ya, kebanyakan di sana terjadi masalah. Memulai dari mana konsep itu. Dan itu sangat dibutuhkan. Ya, pembicaraan ini sangat dibutuhkan karena pekerjaan Anda mulai dari semester bawah, ya hampir semua di pendidikan arsitektur itu ada kurikulumnya, struktur kurikulumnya ada proses desain di sana ya, perancangan. Nah, perancangan itu butuh cara pandang yang benar supaya perancangan 1 sampai terakhir nanti tidak kehilangan value atau kehilangan nilainya. Karena 1 sampai terakhir itu mestinya berbeda. Kemudian dasar-dasar arsitektur kontekstual, kemudian konteks tema, ini berhubungan dengan perancangan-perancangan sekarang banyak dikembangkan secara tematik, ya. Nah, karena tematik itu adalah sebuah dasar konsep
berpikir yang bisa menuntun kita menjadi benang merah kita untuk membuat rancangan yang konsisten. Dan secara paparan ilmiah nanti Anda tidak kesulitan pada waktu tugas akhir maupun presentasi hasil dari desain, ya, presentasi hasil desain. Selain itu, ini yang sampai konteks tema ini kita pelajari sebelum UTS ya, sebelum UTS sampai konteks ini. Kemudian yang setelah itu, setelah konteks dalam perancangan arsitektur ini, kita masuk ke regionalisme, ya, regionalisme dalam perancangan arsitektur. Jadi pengetahuan tentang regionalisme dan secara kontekstual itu seperti apa nanti kita bahas, kita kupas di setengah semester itu dengan rangkaian kisi-kisi pembicaraannya seperti yang saya sebutkan di daftar itu. Kemudian tentang proses perkuliahan yang kedua, kalau mau tanya langsung silakan langsung izin tanya ya, jangan menunggu selesai. Jadi supaya enggak bosan juga. Nanti kalau dengerin aja nggak enak. Kayak radio jadinya Pak Heru ini. Ya. Yang kedua yaitu tentang proses perkuliahan ya. Tentang proses perkuliahan nanti yang kita lakukan adalah proses blended learning. Jadi tatap muka dan e-learning ya. Aktivitas tatap muka dan e-learning. Jadi Anda harus aktif di e-learning tapi juga aktif di tatap muka. Tatap mukanya tentunya masih dalam konteks daring karena kita tidak bisa tatap muka secara fisik ya. Tatap muka secara fisik nanti saja kalau sudah Desember atau sudah selesai ini coronanya ini kalau mau tatap muka. Jadi terutama untuk teman-teman kita yang di Haluoleo, kemudian Syah Kuala cukup jauh ya, cukup jauh di sana. Nun jauh di sana, kamu nun jauh di sana, saya di sini. Jadi ada lautan yang memisahkan jadinya. Jadi cukup sulit untuk bertemu. Nah, kemudian yang berikutnya tatap muka dilakukan setiap pertemuan. Yang wajib 4 sebenarnya ya. Yang wajib 4. Ya, yang wajib 4 dan selebihnya dalam bentuk komunikasi media e-learning ya. Jadi Anda melalui e-learning itu. Tapi untuk perkuliahan secara tatap muka dengan persetujuan kalian sebagai mahasiswa, nanti Pak Heru juga tetap akan memberikan perkuliahan secara live ya, secara live kalau mau diikuti ya, kalau mau diikuti. Jadi tapi Anda meskipun kan gini, jadi ada beberapa mahasiswa itu yang ingin kuliah dengan tatap muka, ya. Saya tidak tahu kalau yang dari luar UPN apa juga sangat menginginkan tatap muka secara kontinus itu apa tidak, nanti kita bicarakan. Kalau yang dari UPN yang reguler itu biasanya dibatasi maksimal 4 kali, paling tidak ya, maksimal 4 kali. Kalau lebih sebenarnya juga boleh, asal atas kesanggupan dari mahasiswa. Ya, kita bertoleransi dengan kuota Anda mungkin ya, barangkali berkeberatan untuk itu ya enggak apa-apa. Nanti Pak Heru tetap sediakan channel untuk Anda dapat materi secara live ya. Secara live tetap dapat. Kemudian pembelajaran juga dilakukan dalam bentuk video ajar. Nanti kalau memang Pak Heru tidak sempat untuk tatap muka secara live ya, Pak Heru akan merekam dan membuat video ajar dan akan saya share ke teman-teman mahasiswa. Absensi dilakukan dengan mengisi daftar absen online yang sudah ditentukan ya. Tadi jangan lupa absen. Proses presentasi, diskusi. Jadi ada beberapa pertemuan itu yang
dalam 1,5 semester itu ada tiga ruang pertemuan yang untuk presentasi, diskusi. Di sana nanti ada tugas yang harus Anda selesaikan. Ya, presentasi dilakukan dengan daring menggunakan teknik tatap muka melalui Zoom. Ya. Kemudian perkuliahan disiarkan dengan streaming. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Materi dan tugas diinformasikan melalui unggahan di e-learning, mahasiswa wajib akses e-learning. Jadi Anda setiap kali pertemuan wajib untuk mengakses e-learning, ya. Karena dari sana saya bisa ngecek log activity-nya, ya. Log activity-nya Anda terekam di sana semua. Di dashboard saya terekam semua. Jadi Anda yang tidak pernah mengakses juga ketahuan, ya. Saya tahu juga di dashboard saya. Kemudian Anda hanya mengakses 5 menit terus keluar juga ketahuan gitu ya. Mengakses saja diem aja sampai terakhir tutup enggak ada aktivitas juga ketahuan gitu ya. Jadi karena di sana ada kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan sebenarnya bisa terekam dengan baik. Jadi jangan khawatir bahwa Anda direkam oleh sistem e-learning. Evaluasi nanti dilakukan dalam 2 kategori, satu presentasi dan ada ujian. Ya, ujian itu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, ujian akhir semester. Sedangkan absensi disyaratkan sebagai syarat untuk ikut ujian ya. Tapi saya tidak memasukkan dalam persentase nilai. Jadi tidak masukkan dalam persentasenya, tapi syarat untuk ujian. Jadi Anda harus aktif ya, terutama yang reguler. Pak Heru jangan direcoki dengan masalah absen ya. Ya Anda pokoknya absen ya pasti masuk ke sistem gitu saja. Absennya karena absennya yang mengisi itu dosen, maka ya Anda harus berbaik-baik dengan Pak Heru untuk menampakkan muka dan lain-lainnya lah, say hello apa gimana. Jadi saya bisa tahu gitu aja, nggak kejem-kejem amat kok. Ya cuman ya pokoknya say hello aja udah selesai. Ya untuk masalah kualitas Anda mengerti yaitu kewajiban Anda sendiri ya, kewajiban Anda sendiri untuk bertanggung jawab pada value yang Anda dapat. Kemudian presentasi penilaian sesuai RPS nanti saya berikan. Materi ujian yang ditentukan secara pragmatis tergantung. Jadi nanti ujian yang TSUAS itu biasanya ya situasional saja ya. Ya situasional nanti biasanya kalau yang kemarin kita membuat video ya. Membuat video indie lah, pendek untuk masing-masing untuk sebuah kategori, pamannya arsitektur kolonial. Ya kayak Anda kalau selfie merekam di tempat-tempat wisata ya seperti itulah. Ya paling tidak Anda kemas, Anda edit sedikit. Ya kalau yang kemarin-kemarin seperti itu. Jadi enggak susah. Itu bisa Anda lakukan. Karena pengalaman ruang juga didapat nanti kalau untuk yang diperhatikan seperti itu, saya akan tunjukkan tentang ini RPS-nya ya, RPS-nya. Nah, ini RPS-nya nih, ya. Anda bisa cek ya RPS-nya. Kalau Anda mau copy, ini ada di e-learning ya. Anda bisa download di e-learning. Sudah saya upload di sana. Anda tinggal unduh saja. Ya, saya sudah unggah ke sana di e-learning. Jadi kalau Anda mengunduh itu juga terekam di dashboardnya Pak Heru ya. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ya, terekam. Nah ini RPS-nya, RPS yang akan
Tadi substansinya kalau kita mau belajar dan lain-lainnya, ini RPS-nya ya, secara spesifik. RPS-nya nanti Anda bisa baca, dan ada buku-buku yang di situ, atau buku-buku yang lain yang informasinya cukup banyak tersebar, Anda juga bisa gunakan, dan kita bisa diskusikan pada waktu perkuliahan. Sekali lagi, kalau ada yang mau tanya, langsung izin tanya, jangan menunggu selesai. Ya, ini minggu pertama yang sedang kita lakukan sekarang ini. Ya, Pak Heru harus menjelaskan tentang proses perkuliahan, silabus dan lain-lainnya. Kemudian selayang pandang tentang sektor kontekstual nanti saya berikan. Ya, kemudian minggu kedua ini semua medianya dengan salah satu alternatif ini di sini ya. Mungkin ada ceramah, ada dalam bentuk tatap muka gini, ada diskusi e-learning, Zoom, atau video ajar nantinya ya. Kalau video ajar berarti saya harus merekam dulu, kemudian saya share nanti. Ini sesuai tadi ya. Isinya sebenarnya ini materinya sesuai tadi yang saya berikan. Nah, ini saya detail, mohon diperhatikan ini bahwa di pertemuan keempat ini ada penjelasan tugas ya. 1 sampai 4 ini Anda harus kirim resume ya sebenarnya. Berarti harusnya ada perkuliahan nanti. Ada yang harus Anda resume ya, maksudnya gitu. Ada yang harus Anda resumekan, ada Anda ringkas di sana. Berarti Pak Heru harus menyediakan materi secara tatap muka harusnya ya, tatap muka. Tapi bisa jadi nanti dalam bentuk video ajar juga bisa. Nanti Anda buat resume-nya, Anda kirim di e-learning ya, di e-learning. Di e-learning juga saya menyediakan link rujukan ya, link rujukan yang saya anggap bisa Anda pakai di sana ya. Kebetulan ada beberapa link rujukan web blog Pak Heru sendiri, ada beberapa yang Anda bisa baca tulisan-tulisan saya di sana semua, ya bisa jadi rujukan. Minggu keempat ini ada penjelasan tugas presentasi ya, karena ke-5 sampai ke-7 ini saya menyediakan ruang untuk gantian ke Anda untuk memberikan presentasi, ya presentasi. Mungkin ada dari beberapa mahasiswa yang tidak dari jurusan arsitektur. Ada ya dari jurusan lain? Ada, Pak. Siapa itu? Adela ini ya? Iya, Pak. Saya bukan jurusan arsitek. Adela dari jurusan apa? Teknologi hasil perikanan. Teknologi hasil perikanan. Hasil Perikanan. Teknologi perikanan. Iya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Mungkin tugasnya gampang kok, ya. Tugasnya gampang, sangat populer sekali, enggak malah sulit perikanannya malah kayaknya itu ya. Kalau di arsitektur kita belajar sangat populer sekali. Jadi mungkin banyak tugas-tugasnya banyak berhubungan dengan kebiasaan kita karena ilmu kita ilmu humaniora. Kalau perikanan kan ilmu hewani malahan ya, mempelajari hewan malahan. Kalau kita malah justru mempelajari kebiasaan dari habitat kita sendiri manusia. Jadi kebiasaan populer itu yang ada di sekitar kita, umpamanya mempelajari kehidupan lingkungan kita, ya kondisi rumah dan kondisi desain rumah, kemudian mainstreamnya seperti apa, ya perkembangannya ya seperti itu, enggak terlalu sulit kok, ya. Jangan khawatir Kak Adela jangan khawatir, bahwa tugasnya enggak sulit, nanti bisa
konsultasi ke teman-teman itu juga banyak. Kalau bisa kenal di yang reguler tambah enak, atau konsultasi ke saya juga bisa. Nanti jangan khawatir. Ada lagi yang dari jurusan selain hewan-hewan? Ada lagi ya? Dari jurusan lain selain itu tadi? Kalau yang Halu Leo sama Syah Kuala kayaknya arsitek semua itu. Jadi enggak masalah. Nah, saya lanjutkan di sini bahwa presentasi itu dilakukan tiga pertemuan ya. Nanti presentasi enggak akan kita lombakan saja ya. Maksudnya kita kompetisikan saja, nanti kira-kira yang layak untuk saya dipresentasikan seperti apa nanti saya sortir gitu aja. Jadi setelah Anda membuat makalah tugasnya itu yang layak jadi untuk dipresentasikan, nanti saya sortir gitu untuk mendapatkan di situ. Tentunya ya akan mendapatkan penilaian yang lain ya, yang lebih daripada yang enggak itu. Jadi berlombalah untuk membuat sesuatu yang bagus. Kemudian UTS. Bapak, ini, maaf. Ya? Mau bertanya. Ya, silakan. Presentasinya itu secara individu atau berkelompok ya, Pak? Enaknya gimana? Kalau di sini sih, menurut saya, hitungan saya sih individu ya. Tapi kalau tugas yang kemarin kelompok. Kalau kelompok apa enggak kesulitan nanti? Yang dari luar ini, luar PTN, luar UPN. Kira-kira gimana? Kesulitan enggak? Kesulitan kan kayaknya ya nanti. Iya. Nah, makanya itu. Jadi menurut saya kita kompetisikan saja. Jadi yang presentasi itu dalam satu presentasi ada beberapa gitu ya. Ada beberapa. Jadi bukan satu ya, bukan satu orang gitu. Terus selama satu itu enggak. Nanti saya pilih, saya kasih ruang dan waktu enggak selama satu pertemuan itu diisi satu orang gitu enggak ya. Enggak. Jadi saya batasi. Ya, ide-ide yang cukup menarik dan kreatif untuk dipresentasikan di sana nanti akan saya saring ya. Jadi ya, kita sistem kompetisi aja, siapa yang bagus ya jalan. Ya, itu. Terima kasih. Iya Kak, ya terima kasih sama-sama. Ada lagi yang menanyakan tentang presentasi ini? Jadi penilaiannya mulai dari sini ya. Penilaiannya mulai dari sini. Mulai dari 5 sampai 6, 7, 8 ya, sana nanti, dan masing-masing presentasi ini ada kuotanya nanti, ada kuotanya berapa orang yang nanti saya tentukan lebih lanjut ya, kuotanya berapa orang yang harus maju untuk presentasi. UTS ya, ujian nanti kita seperti yang saya bilang tadi, nanti tentatif saja, soalnya karena saya menangani bersama-sama antara reguler dan permata dan permadi juga mungkin. Jadi saya harus adil saja untuk tugasnya nanti supaya tidak membebani kalian semua. Ya. Pokoknya sebenarnya kalau mata kuliah ini Anda jalani, Anda ikuti, terus Anda ikuti aturan mainnya, saya nggak ada yang nggak lulus sebenarnya ya. Ya, kalau Anda ikuti dengan seksama apa yang mulai evaluasi dan lain-lainnya, ya. Karena pemahaman yang diharapkan adalah pemahaman Anda pada akhir perkuliahan tersebut. Nah, setelah ini 9 sampai 9, 10, 11 itu ada materi 12 ya, ada materi sama dengan yang tadi, cuman konteksnya ranahnya sudah kalau
yang di depan tadi kontekstual ranahnya, kalau ini yang lebih spesifik pada regionalisme, ya, regional. Apa regionalnya itu nanti, ya, Anda bisa lebih paham. Mungkin yang dari jurusan lain mungkin akan memperkaya, saya harapkan akan memperkaya, mungkin malah jadi malah jauh lebih ahli daripada yang lulusan arsitek sendiri, ya itu alhamdulillah nanti kalau bisa seperti itu ya. Ya mungkin saja kan, mungkin saja gitu. Anda harus percaya diri dong. Itu sampai 12 ya. Sampai 12 ada penjelasan tugas lagi nanti, ada presentasi lagi yang saya pilih tentang ini dan kemudian ada UAS. Jadi UAS nanti tugasnya yang populer saja nanti ya, yang populer di anak-anak milenial ya, yang populer di anak-anak milenial. Saya selalu memberi tugas yang sesuai dengan konteksnya itu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Yang reguler juga boleh tanya lo ya. Ajak menengai rek. Nek rek ini berarti Surabaya. Ya teman-teman yang dari luar mungkin belum tahu rek itu mas kayak ya istilahnya panggilan arek Surabaya, arek Surabaya. Rek. Itu manggilnya begitu memang ya. Enggak tahu kalau di Aceh apa tuh. Saya izin bertanya. Ya, dari mana? Saya dari UPN sendiri. Oh iya, Kak Amalia, silakan. Dari Permadi. Itu Pak, untuk resum hari ini itu yang diresum materi nanti di akhir penjelasan RPS apa ada materi yang diberikan atau kita merangkum pembahasan RPS ini? Oh iya. Ya, oke Kak Amalia, saya jelaskan. Jadi habis ini saya berikan gambaran sedikit ya, gambaran tentang arsitektur kontekstual. Ya, nah, nanti Anda putuskan sendiri yang mau Anda resum yang mana. Itu nanti ya. Nah, pokoknya yang jelas Anda harus kirim resum untuk itu ya. Jadi menunjukkan. Jadi resum itu nanti ukuran saya untuk mengetahui bahwa Anda mengikuti mengikuti perkuliahan saya ya, pembicaraan saya itu saja sebenarnya ya, itu saja. Jadi begitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, baik, sambil menunggu ini jangan lupa absen ya, jangan lupa absen, kemudian juga jangan lupa mengakses e-learning. Ada yang kesulitan dengan e-learning? Ada yang belum? Oh sudah semua ya berarti. Bapak, saya mau tanya. Iya. Ini kan saya tadi kan agak telat masuknya. Itu cara absennya lewat apa? Oh, di chat, Kak Adel. Di chat. Nah, di chat. Ini ada linknya ya. Di chat Zoom. Di chat Zoom. Di Zoom-nya kan ada chat itu. Oh iya. Ya, itu saya kirim linknya tadi. Saya kirim link. Saya belum, Pak. Soalnya baru masuk. Iya. Bentar. Di apa? Nah, itu sudah dikirim itu. Makasih. Iya, itu ada temannya itu
yang beri. Nah, itu nanti masuk situ, nanti tinggal diisi saja untuk absennya. Baik, untuk arsitektur kontekstual nih ya, arsitektur kontekstual. Ya, arsitektur kontekstual ini. Nah, saya gambarannya sebentar. Kalau kita lihat ya, sebenarnya bahwa pada waktu kita membuat sebuah desain, ya, membuat sebuah rancangan, itu seringkali kita kebingungan untuk memulai dari mana. Ya, paling yang saya maksud bahwa proses desain untuk menghasilkan bentuk itu dimulai dari mana, itu biasanya bingung, ya, bingung. Akhir-akhirnya, ujung-ujungnya nanti berdasarkan teknik mimetik, meniru, ya, meniru, kita lakukan pada saat awal kita merancang, ya. Setelah kita melakukan biasanya studi preseden yang dilakukan oleh teman-teman tuh, studi preseden tuh belajar mempelajari ya, mempelajari desain yang lama, kemudian dipelajari kira-kira substansinya apa yang bisa kita ambil dari sana, kita pakai di desain kita, ya, di rancangan kita. Nah, kebanyakan kita masih kebingungan untuk melakukan sesuatu, memunculkan bentuk dan ruang dan bentuk arsitektur itu dimulai dari mana. Nah, kebingungan ini sebenarnya hilang ketika Anda mempunyai konteks yang jelas, ya, konteks yang jelas. Konteks itu dalam arti bahasa bahwa dia berhubungan atau menyangkut, ya, menyangkut sesuatu yang akhirnya dalam konteks dalam ranah arsitektur dirupakan dari menjadi sebuah karya yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, biasanya diartikan seperti itu, ya, berhubungan dengan lingkungan. Namun sebenarnya kontekstual, ya, konteks arsitektur yang kontekstual itu sendiri merupakan sebuah cara pandang, ya, cara pandang, bukan teknik, ya. Kalau Anda lihat di beberapa tulisan itu, Anda melihat bahwa arsitektur kontekstual dirupakan dalam bentuk style atau perupaan sesuatu atau mazhab atau isme, ya. Ya, pada prinsipnya sebenarnya itu bukan kontekstual, bukanlah sebuah isme atau mazhab, ya, karena kontekstual itu niscaya terjadi ketika kita mendesain. Ya, saya ulangi, ya, kontekstual itu niscaya terjadi ketika kita mendesain apapun sebenarnya, ya, tidak mendesain bangunan saja, ya, desain grafis, desain mungkin desain alat-alat pertanian, desain, semua punya konteks yang pasti, ya. Jadi semua desain itu mustahil kalau tanpa konteks, tanpa nilai, ya, mustahil. Ya, pasti mempunyai konteks, ya. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi kebetulan kemarin saya dengan teman-teman mahasiswa itu juga menggali masalah tersebut, dan saya rupakan dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk buku ini di sini, ya, ini ya, kalau Anda lihat, nah ini buku yang Pak Heru susun bersama teman-teman mahasiswa menjadi bunga rampai di angkatan, teman-temannya sudah lulus ini, barusan lulus kemarin. Jadi
kita melihat bahwa sebuah rancangan atau proses desain. Jadi kalau kita lihat arsitektur itu bisa dari proses desain atau dari sisi hasil rancangan. Itu semua punya konteks. Tidak mungkin tidak punya konteks ya. Jadi saya bilang niscaya tanpa konteks. Anda bisa buktikan bahwa ketika Anda merancang, ya, ketika Anda merancang memulai, itu dari studi preseden Anda, studi preseden ada sudah dilakukan sebuah konteks yang spesifik. Sudah Anda kunci di sana. Anda mempelajari tentang museum umpamanya ya, mau merancang museum ya, atau mau merancang pusat pusat pengolahan ikan, umpamanya barangkali ya, atau pusat pengolahan apapun ya yang jurusannya yang lain. Jurusan yang lain mungkin bisa dikontekskan dihubungkan dengan disiplinnya masing-masing. Dengan desain tersebut, Anda sudah dari awal sudah membuat konteks, sudah membuat perhubungan yang jelas pada desain tersebut. Sehingga mengunci ketika Anda berjalan untuk membuat aktivitas, kemudian menyusun ruangan, menyusun nilai-nilainya, akustiknya, kemudian perupaannya, dan lain-lainnya. Ya, dari situ Anda sudah menyusun sebuah konteks. Jadi arsitektur kontekstual adalah cara pandang atau kesadaran baru dalam memahami dan menangani arsitektur. Jadi bukan masalah tekniknya ya. Arsitektur modern, arsitektur purna modern ya, kalau dari jurusan lain bahwa di arsitektur itu ada terbentuk sebuah mazhab-mazhab gitu ya, arsitektur modern, kemudian arsitektur pasca modern, ada neo modern, ada lain-lainnya. Itu niscaya itu ada sebuah isme yang mempunyai cara pandang tersendiri ya dalam konteks masing-masing. Jadi di proses perancangan di arsitektur modern, di pasca modern atau di yang lainnya itu semua mempunyai konteks. Ya, semua mempunyai konteks. Jadi bukan sebuah aliran arsitektur kontekstualisme, enggak. Semua punya konteks masalahnya. Enggak. Maksud saya tidak layak bahwa istilah kontekstualisme ini dijadikan sebuah isme atau sebuah aliran atau mazhab atau style atau fashion. Ya, tidak layak untuk saya karena ranahnya itu adalah cara pandang kita terhadap proses perancangan atau hasil karya. Jadi saya bilang tadi ada dua, ada proses perancangan dan hasil karya. Anda melihat sebuah produk, ya produk umpamanya Anda melihat sebuah produk HP atau Anda melihat museum atau Anda melihat sebuah mall, ya Anda melihat sebuah mall. Dalam persepsi masing-masing ada 7 orang yang bersama-sama masuk ke sana. Pasti dalam pikiran mereka itu akan sangat berbeda dalam menerjemahkan ruang dan bentuk arsitekturnya. Ya karena mereka dalam pikiran mereka mempunyai konteks yang sangat berbeda. Punya pengalaman-pengalaman yang bisa membentuk konteks yang berbeda tersebut. Jadi konteks adalah cara berpikir sekali lagi. Jadi cara pandang bukan sebuah aliran. Jadi masih banyak saya lihat aliran arsitektur kontekstualisme, yaitu sebenarnya menurut saya sih enggak layak ditaruh di sana. Ya, karena semua arsitektur itu kontekstual ya. Sudah terikat dengan nilai-nilai masing-masing. Arsitektur modern ya terikat dengan nilai-nilai modern, pasca modern seperti itu sama. Jadi semua ada konteksnya. Yang kedua, arsitektur kontekstual itu adalah sebuah ciri zaman atau sebuah
ciri budaya, ciri budaya. Jadi bukan ciri arsitektur, ya, bukan ciri arsitektur. Nah, karena tadi di substansi yang pertama saya sudah bilang bahwa itu adalah cara pandang, bukan style. Nah, kalau style berarti ciri arsitektur nanti, ya. Nah, karena ini bukan teknik, bukan metode, makanya arsitektur kontekstual itu adalah ciri budaya atau ciri zaman, ya, ciri zaman. Di sana kita melihat bagaimana kita menanggapi sebuah karya arsitektur dan bagaimana mempersepsikan sebuah hasil desain itu dalam otak kita dan pemahaman kita. Akhirnya yang ketiga apa? Substansi yang kita dapat bahwa semua karya arsitektur itu adalah kontekstual. Tidak ada yang tidak kontekstual. Jadi semua karya itu kontekstual. Jadi apapun yang Anda sejelek-jeleknya Anda merancang itu, ya, semua adalah hasil sebuah konteks. Yo. Umpamanya Anda merancang sebuah desain sampai ruwet, enggak karuan, bulet itu. Konteksnya apa ya? Konteksnya yang bulet itu mau. Jadi konteksnya. Jadi ringkasnya, sederhananya mikirnya seperti itulah. Jadi semua karena itu hasil sebuah pikir, ya, sebuah pikir. Karena pikir itu tanpa konteks dia nggak akan jalan, ya. Sistem berpikir kita, kognitif kita itu tanpa konteks dia tidak akan jalan, mandek. Ya, jadi bisa dipastikan bahwa semua pekerjaan desain itu adalah kontekstual. Kalau sudah seperti itu, kesimpulan yang tiga tadi bahwa arsitektur itu adalah setiap arsitektur adalah kontekstual, tidak yang kontekstual. Jadi secara ringkas tadi ada tiga substansi yang saya berikan tentang arsitektur itu adalah arsitektur kontekstual itu adalah cara pandang. Kemudian yang kedua, arsitektur kontekstual itu merupakan sebuah ciri budaya, ya, ciri budaya atau cara berpikir. Kemudian yang ketiga juga setiap karya desain arsitektur itu niscaya kontekstual, ya, niscaya kontekstual. Makanya di buku yang Pak Heru kerjakan sama teman-teman mahasiswa ini, itu tagline-nya di depan adalah arsitektur niscaya kontekstual. Arsitektur niscaya kontekstual, ya, arsitektur niscaya kontekstual. Ini kalau nggak salah ini saya kelihatan enggak ya? Nah, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya. Tagline-nya itu arsitektur. Nggak kelihatan. Iya, terlalu kecil ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terlalu kecil, ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti lain waktu saya kopikan itu. Jadi arsitektur niscaya kontekstual itu tagline yang menarik sekali. Jadi mulai sekarang pemahaman Anda kalau berdebat dengan teman-teman bahwa kan ada yang bela-belain sampean ya arsitektur modern paling apik ya, paling bagus dan lain-lain. Enggak. Karena semua konteks tinggal kita menempatkan cara pandang kita untuk menanggapi itu. Arsitektur modern bisa bagus, bisa jelek dalam persepsi kita. Ya, tergantung konteks yang kita ambil. Ya, kalau konteks kita yang kita pakai itu adalah ukurannya, cara pandangnya modern, ya bagus pasti ya. Karena yang membuat ribut, membuat jelek itu ya, persepsionalnya jadi jelek dan tidak karu-karuan itu biasanya kan berubah menjadi style atau isme atau mazhab atau aliran, sehingga ada pasukan-pasukan yang membela-bela sampai itu tadi. Yang bikin ribut kan itu sebenarnya.
Jadi semua, kalau menurut saya, ya itu semua bagus dalam konteks masing-masing. Saya enggak, kalau ditanya Pak Heru suka arsitektur yang mana, ya saya suka semua. Karena saya bisa membuat arsitektur modern dalam konteks modern itu bagus, bisa. Saya bisa membuat arsitektur pasca modern itu, ya bisa jadi jelek juga bisa, ya tergantung konteksnya menurut saya. Jadi Anda harus lebih egaliter atau terbuka terhadap cara pandang ini, apalagi Anda sebagai desainer, ya. Kalau Anda bisa lebih luas atau cara pandangnya itu lebih fleksibel dan luas, maka saya yakin kemampuan berkreasi itu jauh lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Dan itu saya terapkan untuk setiap proses desain yang saya alami dan saya dalami selama ini. Jadi meskipun arsitektur modern itu apa sudah mati? Ya belum, nggak ada yang mati ya. Kan ada yang bilang mati, ini berhenti, ini enggak ada ya. Semua yang tumbuh itu tetap tumbuh, ya. Semua yang tumbuh itu sudah tumbuh ya, sudah ditakdirkan tumbuh ya, sudah tumbuh itu. Nanti masalah komunitasnya yang cukup kecil atau besar itu yang menjadikan mensegregasi, memisah-misahkan orang jadi itu sudah mati itu ya. Dan enggak seperti itu ya. Kalau kita lihat gedung-gedung pencakar langit dalam konteks efisiensi, mereka butuh cara pandang, cara berpikir arsitektur modern. Butuh sekali, ya, karena mereka butuh efisiensi dan lain-lainnya. Ya, akhirnya membuat kemudian fleksibilitas ruangnya harus akhirnya menggunakan kaca dan lain-lainnya. Ya, itu dibutuhkan memang dalam konteks itu. Jadi kita tidak perlu menyepelekan atau menyisihkan sebuah arsitektur modern itu gara-gara keburukan akan istilah ismenya, tapi cara pandangnya sebenarnya bagus, ya tetap bagus. Ya, tapi orang menganggap ya mulai, apalagi gini, ya, sekarang ini kalau Anda nanti kita belajar regionalisme, bahwa desain itu bisa kita pelajari secara spesifik pada masing-masing region, masing-masing tempat kita. Yang dari Aceh Sahkuala punya kemampuan besar dalam arsitektur tradisional untuk dikembangkan jadi contemporary atau yang bersifat kiwari. Ya, di Jawa juga seperti itu. Ya, di Kendari, yang Sulawesi, yang Tongkonan dan lain-lainnya bisa, ya, sangat bisa. Kita punya kekayaan yang cukup luas untuk dalam hal desain. Kita itu kaya sekali akan desain, ya, desain arsitektur. Ya, sayangnya ini ya, sayangnya kita masih banyak belajar dicekoi dengan apa? Dengan arsitektur Barat, ya, arsitektur Barat. Nah, sebenarnya padahal kita punya kekayaan yang cukup besar, ya, di masing-masing wilayah kita itu, ya. Punya kekayaan yang cukup besar yang bisa Anda kembangkan. Kalau Anda bisa mengembangkan arsitektur tradisional itu menjadi sebuah karya yang bagus, ya, secara kontekstual itu nilainya jauh lebih besar. Menurut saya, ya, menurut Pak Heru itu nilainya cukup besar daripada Anda hanya bermain-main Korintian dan lain-lainnya yang arsitektur Barat itu. Ya, saya nggak menolak, nggak anti juga nggak seperti itu. Cuman gini loh, kita itu sayangnya kan kita itu punya kekayaan, tapi kok nggak pernah digali gitu loh. Kita pun nggak pernah dimanfaatkan. Itu saja sebenarnya. Ya, banyak sign ikonik dan simbol yang bisa kita eksplorasi di arsitektur kita dan Anda buat untuk rancangan Anda, ya, untuk rancangan Anda. Itu banyak sekali kekayaan kita dan detail sekali, ya. Hampir semua, enggak di Jawa saja, di Aceh, di
di Minang, kemudian di Kalimantan, di Papua, ya Lombok, bahkan Papua pun yang seperti itu. Kalau nanti Anda paham tentang mengolah ruang, apa itu ruang dan bentuk arsitektur, itu mereka punya value dan nilai tersendiri dari sisi ruang, ya, dari sisi ruang. Jadi tidak jangan dilihat dalam bentuknya saja, ya, dalam fisiknya, tapi nilai ruang itu yang jauh lebih anu. Karena kalau kita pelajari nanti arsitektur barat, dan karena kita menganut banyak arsitektur barat, akhirnya karena arsitektur barat itu cara berpikirnya kan dia condong ke masalah bentuk, perupaan yang wadaki, ya. Yang wadaki itu berarti yang bisa kita apa ya? Kalau saya punya benda begini, berarti kalau saya punya benda ini berarti saya bisa meraba dan bisa ini, ya. Ada ininya. Itu cara pandang arsitektur barat. Jadi ada kotak, ada ruang bangunan seperti ini. Yang diakui cara pandang oleh arsitektur barat adalah bentuk wadakinya ini. Sedangkan untuk arsitektur timur itu adalah ruang, kekosongan di luar bentuk ini. Ya. Cara pandang itu seperti itu. Jadi yang tidak ada, itu yang menjadi cara pandang arsitektur kita. Makanya bentuk dari arsitektur tradisional kita tidak bermain pada volume atau geometrika. Geometrik dan volume mungkin ya itu saja, ya. Tidak terlalu rumit. Kalau arsitektur barat kan main yang dekonstruksi, yang anu itu, atau main bentuk dan lain-lainnya, itu bisa sampai rumit-rumit gitu, ya. Meskipun tidak jelas gitu, ya. Nah, kalau kita itu sederhana, tapi makna dan tatanan yang diangkat itu yang menjadi konsentrasi cara berpikir, cara pandang arsitektur timur, ya, cara pandang orang timur. Jadi memahaminya memang agak berbeda, ya, agak berbeda. Apakah kita harus ikut sana atau ke sini? Ya, kalau masalah itu sebenarnya ya tergantung kita masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya bahwa kemampuan mengangkat budaya dan kekayaan kita itu jauh lebih penting daripada menurut kita hanya belajar untuk masalah tersebut. Itu lebih penting menurut saya, ya. Jadi Anda yang dari Aceh, Anda yang dari Sulawesi, Anda yang dari Bali, Lombok, banggalah terhadap arsitektur Anda masing-masing di sana. Banyak budaya-budaya yang nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sana. Baik, saya kira perkuliahan secara ringkas untuk awal ini saya berikan seperti itu. Ini waktunya masih ada kira-kira 29 menit. Saya buka untuk pertanyaan. Nanti jadi sampai jam 3 itu saya berikan 2 kali 50 menit itu saya berbicara. Nanti 50 menit itu Anda tugas mandiri, ya. Jadi sampai jam 3 seterusnya 50 menit itu Anda bisa mengerjakan tugas atau yang lainnya, ya. Jadi seperti itu nanti biar tertata. Jadi karena 3 SKS kan, ya, 3 SKS, jadi sampai 2 kali 50 saya pakai, yang 50 saya serahkan ke Anda untuk tugas mandiri, yang mengerjakan sesuatu, e-learning dan lain-lainnya itu, ya. Baik, untuk selanjutnya saya buka, silakan pertanyaan atau diskusi. Ini Kak Adel kayaknya mau bertanya nih. Atau Arif, Jainal Arif. Oh, siap kayaknya. Waduh, ini amunisinya kayaknya besar. Ya, Pak. Ya, gimana? Oh, masih bingung Pak apa yang ditanyakan, Pak. Oh, masih bingung. Ya, enggak apa-apa. Iya, Pak. Selamat menikmati kebingungan Anda, ya.
Iya, Pak. Berarti gini, kalau Pak Heru bisa membuat Anda bingung itu berarti berhasil. Saya berhasil sekali itu. Berhasil, mengajar saya berhasil berarti membuat Anda bingung tuh. Karena substansi mengajar itu yang membuat kebingungan orang lain. Ya, Pak. Tapi nanti jadinya ngerti gitu loh maksud saya ya. Dipikir-pikir, oh iya ya, nah, gitu mungkin ya. Oke, yang lain? Atau Kak Siti Zuhri mau nanya? Apa juga masih menikmati kebingungan? Ya? Masih, Pak. Sama kayaknya. Oh iya. Ya, enggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti. Karena memang mata kuliah yang saya bina itu biasanya lebih banyak pada penalaran ya. Ya, proses penalaran. Ya, itu memang biasanya yang apa ya? Kayaknya enggak di teman-teman itu karena memang butuh apa ya? Ya meskipun arsitektur Kiwari itu cara mengajar saya juga proses penalaran. Tapi kalau Anda berhasil itu cerdas banget hari ini, Pak Jani ngono. Ya, cerdas banget itu. Kalau bisa Anda itu penting bagi mahasiswa untuk belajar menalar ya, penalaran ya. Karena di ilmu desain itu penalaran cukup berperanan penting ya untuk intuitif, untuk membantu intuisi Anda untuk mengenali sesuatu. Itu menjadi bekal yang bagus sebenarnya kalau di ini. Baik, saya tawarkan lagi kakak yang dari Halu Uleo, silakan. Saya senang sekali kalau mengajar antar universitas gini, saya bisa loncat-loncat ke Halu Uleo, kemudian ke Sahkuala, kemudian ke ini. Ya, meskipun hanya di angan-angan saja, ya, nggak apa-apa. Sementara di angan-angan saja, nanti suatu waktu kita bisa bertemu di satu waktu, insya Allah, alhamdulillah. Ya, ada lagi, teman-teman, monggo silakan. Ada yang mau menanyakan? Saya kasih waktu sampai masih ada waktu untuk diskusi. Sebenarnya kalau yang dari jurusan lain harusnya banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan. Apa juga menikmati kebingungannya sama yang satu jurusan ini ya. Jurusan arsitektur juga bingung ya. Apalagi jurusan lain harusnya enggak bingung malah. Atau tambah bingung. Atau terlalu banyak yang enggak tahu jadinya nanti sing ditekok nih. Nah, namun ditanyakan. Ya silakan, enggak apa-apa. Tanya itu enggak harus mikir jeru-jeru ya. Enggak harus mikir dalam-dalam gitu maksud saya. Tanya yang tipis-tipis ringan-ringan dulu ya enggak apa-apa. Atau yang keseharian berhubungan dengan ini materi saya ini banyak berhubungan dengan keseharian Anda terutama yang di arsitektur ya. Entah itu. Banyak berhubungan dengan situ. Kalau Anda bertanya itu sebenarnya banyak hubungannya di perancangan Anda, di proses desain Anda yang Anda lakukan. Atau di jurusan lain juga bisa. Kalau jurusan lain banyak pertanyaan saya yakin, cuman disimpan aja dia, enggak disimpan nanti amunisinya terakhir gitu, mungkin ya kali aja gitu mungkin ya. Nanti ditanyain. Kan bisa aja Anda apa hubungannya pertanian dan arsitektur, Pak? Pertanyaan boleh aja, ngapain juga. Monggo silakan. Saya beri waktu. Saya ada, Pak. Saya punya. Halo, iya. Silakan, monggo. Kan saya beda jurusan nih, Pak. Apa? Ilmu dasar apa sih yang harus saya punya buat belajar arsitektur aja, karena kan saya beda jurusan nih. Jurusan apa, Kak Siti? Saya pendidikan teknik bangunan. Oh, pendidikan teknik bangunan. Nah, itu kan ada hubungannya itu. Betul. Karena
Karena berhubungan kan, kalau saya belajarnya secara struktur, kalau arsitektur kan sudut pandang, maksudnya tampilan setelah struktur gitu loh Pak. Gitu. Jadi yang saya pelajari itu utamanya apa ya, kerangka bangunannya gitu. Saya sebenarnya penasaran ini, pengen tahu kalau pendidikan bangunan ya. Iya betul. Pendidikan bangunan itu S1 juga ya? S1 betul. Itu fakultasnya apa ya? Teknik apa bukan? Fakultasnya teknik Bapak. Teknik ya, berarti pendidikan bangunan. Ya saya baru tahu ini prodinya seperti itu. Saya balik tanya dulu ini supaya kita sinkronis dan konteksnya lebih dekat ya. Pendidikan bangunan ini yang dipelajari apa? Ini sama dengan Kak Lina itu ya? Maharani, bukan? Yang dari Syah Kuala. Halo? Halo? Iya, Pak. Kalau yang saya pelajari ada 2, ilmu murni teknik sipil dan ilmu kependidikannya gitu. Jadi merge gitu untuk jadi seorang guru dan belajar ilmu murninya gitu. Oh, gitu. Tapi fakultasnya teknik ya? Fakultasnya teknik. Kan kalau di UNJ itu semuanya pendidikan, Bapak. Gitu. Jadi pendidikan di segala bidang. Dia pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan. Itu cuma kita semuanya pendidikan, tapi dikotakkan dengan dia teknik, bisa pendidikan teknik mesin, pendidikan elektro gitu. Tapi kalau lulus jadi kompetensinya apa? Jadi pendidik apa gimana? Pendidik. Jadi pendidik. Gelarnya pendidik. Iya, betul. Gitu ya, pendidik ya. Iya. Berarti ada sedikit substansi yang agak beda ya di arsitektur nih. Karena arsitektur itu nanti kompetensi yang diharapkan dia adalah sebagai desainer ya, dari arsitek. Ya, dari arsitek. Tapi ya ini justru menurut saya akan memperkaya hasanah Kak Siti untuk membuat value pendidikan bangunan itu jauh lebih besar nantinya di diri Anda sendiri menurut saya. Jadi saya gambarkan bahwa di arsitektur itu nanti mahasiswa yang lulus itu diharapkan menjadi kompetensi yang dihasilkan adalah menjadi seorang desainer atau perancang bangunan. Nah, konsep merancang bangunan itu konteksnya sebenarnya tidak hanya masalah struktur. Ya, tidak hanya masalah struktur. Jadi kalau Anda paham struktur organisasi di sebuah konsultan bangunan, arsitektur, konsultan arsitektur, itu di sana ada staff engineer untuk sipil, kemudian elektro, mechanical, electrical ya, kemudian arsitektur, ya, kemudian mungkin desain grafis kalau berhubungan dengan perancangan mall dan signage biasanya juga butuh itu kalau di luar negeri. Nah itu strukturnya seperti itu. Nah arsitek itu biasanya sebagai chief-nya dari tim konsultan itu, ya. Karena di sana proses desain, proyek itu dari desain preliminary design, kemudian pre-design, kemudian menjadi gambar kerja, ya drawing development itu harus diatur sesuai dengan susunannya, dan itu membutuhkan pada waktu preliminary design sama pre-design itu membutuhkan kemampuan arsitek untuk terjun di sana. Ya, yang dipelajari arsitek bukan hanya masalah struktur di arsitek juga teman-teman juga mempelajari, ya, tapi sistem struktur ya, tidak menghitung struktur.
Ya, menghitung struktur kalau zamannya Pak Heru, tapi waktu saya kuliah dulu, zaman dulu sekali, zaman purbakala itu masih ngitung ya. Kita masih ada apa? Mekanika teknik 1 dan 2 kalau zaman saya dulu. Itu sudah anak-anak kalau sudah kuliah mekanika teknik itu pada lari semua. Ya, dosennya dari sipil soalnya, ya, dosennya dari sipil dan itu ngitung angka semua sulit dan seperti itu, yang menghitung gaya beban dan lain-lainnya, momen dan lain-lainnya itu seperti itu. Nah itu sejak tahun pendidikan yang baru mekanika teknik dihilangkan karena kompetensinya arsitektur tidak terlalu besar di sana karena sudah ada anak sipil, ya kita ngelangkai istilahnya kalau ya. Jadi itu sudah menjadi staff engineering sendiri kalau sipil itu nanti. Nah kita arsitek pada apa ya? Kita arsitek pada proses preliminary design sama pre-design itu. Preliminary design itu apa? Dia menerjemahkan sebuah konsep-konsep, ide-ide, gagasan tentang ruang dan bentuk arsitektur yang itu bisa dinikmati sehingga menjadi hunian binaan yang bisa ditempati nantinya dan nyaman tentunya. Itu kisi-kisinya banyak dipelajari di mahasiswa arsitektur, ya. Kisi-kisinya banyak dipelajari di sana, masalah estetika, kenyamanan, akustik, kemudian pencahayaan. Karena saya sendiri mengajar di fisika bangunan, ya, karena alur saya kan sains arsitektur sebenarnya. Sains arsitektur itu ya cenderung ilmu fisika sih sebenarnya ya, belajar ilmu fisika tapi pada bangunan itu. Jadi saya menghitung penghawaan, ya penghawaan itu ada buatan, ada artifisial dan lain-lainnya, AC dan itu. Kemudian mekanika elektrik, pencahayaan. Pada waktu preliminary design, anak-anak arsitek harus mempelajari itu. Jadi mungkin ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang lainnya ya, mumpung kuliah pertama ini. Gambarnya seperti itu kalau di arsitektur itu. Apakah menarik? Menarik sekali. Coba aja kalau enggak percaya itu. Oh, menarik sekali. Mereka yang sudah kuliah di arsitektur biasanya nyaman sekali. Nah, ya karena pendidikannya termasuk pendidikan desainnya. Tapi lulus S1-nya nanti harus seperti dokter, dia harus ada pendidikan 1 tahun profesi. Ya. Betul, Bapak. Iya, kayak dokter itu dokter muda istilahnya ya. Ya, yang masuk ranah ini kan arsitek, kemudian akuntan, kemudian dokter, itu ya pendidikan itu semua ada pendidikan profesinya. Nah, betul. Kalau mau jadi profesional maksudnya, ya. Jadi gambarnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih sama-sama. Ada lagi? Teman-teman yang reguler, untuk resume jangan lupa, nanti Anda membuat resume loh ya. Iya Pak. Nggak ada? Saya tunggu, bentar lagi, 5 menit lagi. Barangkali masih menyusun kata-kata. Untuk yang Halulio tidak ada pertanyaan? Biasanya aktivitasnya banyak ini di Halulio juga, arsiteknya ini. Di Sahkuala ada yang dosennya dari Pak siapa itu ya? Yang dari ITS. Pak siapa? Pak Irwan apa ya? Siapa ya? Namanya Tengku siapa itu? Ada Pak. Hah? Mirza Irwansyah. Mirza Irwansyah ya. Yang angkatan
Yang satu letting dengan saya ada itu dulu. Sekarang yang satu letting saya itu yang jadi ketua DPRD ya Pak Tengku Irwan ya? Kurang tahu Pak. Dari Partai Demokrat. Itu arsitek tuh yang kemarin dicalonkan, sempat dicalonkan mau jadi wali kota Pak di sana. Nah itu juga arsitek. Kemudian yang ngajar di sana kalau nggak salah, yaitu tadi satu, saya lupa Pak Tengku siapa itu. Apa itu tadi ya? Sudah lama sekali soalnya. Sudah tahun apa itu ya? Sekarang sudah pada putih semua. Sudah meninggalkan dunia, mulai meninggalkan dunia hitam. Jadi mulai masuk dunia putih, rambutnya maksudnya ya. Ya. Jadi salam aja untuk Bapak Ibu dosen yang ada di Syah Kuala. Kalau ada yang kenal, ya moga-moga aja ada yang kenal. Kalau tidak ada yang kenal, tidak apa-apa. Sama Pak Heru. Ya, Pak Heru angkatan A25 ya. Kalau dari ITS itu A25 pasti nanti iya. Nanti A25 itu tahu biasanya kalau yang A25. Kalau nggak salah ada satu orang yang saya kenal itu. Kemudian adik kelas mungkin juga ada ya. Karena dulu kan dekat sekali ya itu ya. Syah Kuala dengan ITS itu kalau nggak salah. Itu waktu awal-awal dulu. Dosen-dosennya banyak yang ke sana kalau nggak salah. Dosen terbang itu ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan ya? Yang dari Lampung tadi tidak ada pertanyaan? Lancar saja. Izin Pak bertanya. Iya. Silakan. Saya mau tanya mengenai kan kalau konteks dari rumah arsitektur tradisional itu sudah bisa dilihat langsung konteksnya itu bahwa dalam batas-batas tata nilai adat, istiadat yang berlaku atau budaya yang berlaku. Yang saya mau tanyakan itu Pak, bagaimana kalau arsitektur modern itu yang dilihat cara pandang seperti apa dan budaya apa yang diambil Pak? Kan Bapak tadi bilang seharusnya kita ini melihat budaya tradisionalnya kita sendiri, bukan melihat dari budaya-budaya barat. Kan zaman sekarang ini Pak lebih banyak budaya barat yang diambil untuk menciptakan suatu arsitektur modern. Kalau di sini Pak. Iya. Iya, itu aja. Iya, yang saya mau tanyakan cara pandangnya untuk konteks mendapatkan kontekstual dari arsitektur modern. Iya, baik. Terima kasih. Gini, sebenarnya Anda harus paham dan mempelajari sejarah dari arsitektur modern itu sendiri. Jadi ada perbedaan yang mencolok sebenarnya ya. Ya, ada perbedaan yang mencolok antara paham arsitektur modern dan cara pandang asli dari arsitektur modern pada waktu Mies van der Rohe mengabarkan tentang itu dan membuat tren pada saat itu. Bicaranya cara pandang arsitektur modern itu sebenarnya adalah bicara terhadap terhadap ruang ya, bukan pada tampilan ya, aktivitas ya, ruang aktivitas. Jadi efisiensi dan efektivitas ruang yang digunakan untuk beraktivitas itu menjadi concern dari arsitektur modern. Aslinya di sana ya, aslinya itu. Cuman berkembang karena tren dan lain-lainnya, orang yang mengikuti itu dengan isu dan cara berpikir yang sedikit sama mungkin ya, sedikit
sedikit menyamakan diri, maka terjadi sebuah aliran. Jadi tadi saya bedakan bahwa cara pandang dan aliran fashion, sebuah isme itu beda. Isme dan aliran itu bicara masalah teknik metode. Ya, teknik metode merupakan. Jadi cara merupakan cara merupakan dari bentuk. Jadi bentuk itu. Tapi bicaranya pada aslinya, arsitektur modern adalah pada konsep efektivitas dan efisiensi ruang. Sehingga mereka ada konsepsi tentang bentuk efektif dan efisiensi itu ada di kota. Ya, pada waktu arsitektur modern itu. Nah, ini yang sebenarnya yang kita terima itu sebenarnya adalah yang isme itu tadi, metode itu tadi, bukan cara pandang. Itu yang digembar-gemborkan terus. Ya, kalau Anda coba pelajari sejarahnya secara aslinya tentang arsitektur modern itu di buku postmodernnya Charles Jeng itu juga ada disinggung masalah itu. Jadi justru kalau Anda lihat aslinya, sumbernya dari orang-orang yang menganut arsitektur modern itu justru tidak berpikir seperti itu tadi, ya seperti yang berkembang saat ini. Nah, itu ada sebuah alienasi menurut saya akibat perkembangan budaya dan masyarakatnya. Ya itulah karena arsitektur itu kan banyak menyangkut habit, kebiasaan budaya ya. Budaya itu kan melingkupi mulai tata aturan, kemudian norma-norma, kemudian baru artefak gitu ya. Ada peninggalan. Jadi mulai yang berupa aturan saja sampai dengan benda. Nah, makanya karena begitu rumitnya ranahnya pembicaraan arsitektur itu karena menyangkut manusia, ya akhirnya ada alienasi yang terjadi sampai bahwa arsitektur modern itu bentuknya disebarkan melalui bangunan-bangunan tinggi itu yang sama di tempat-tempat ini. Padahal konsentrasinya menurut saya sih sebenarnya tidak di sana. Tapi apapun itu sebenarnya bahwa konteksnya arsitektur modern itu aslinya kalau menurut saya sih saya lebih senang mempelajari konteks aslinya ya daripada hanya mempelajari bentuk-bentuknya saja. Jadi menurut saya seperti itu konteksnya kalau arsitektur modern. Jawaban saya kok seperti itu ya? Gimana Kak? Ya Pak, sudah paham. Wah, berarti saya tidak berhasil nih kalau sudah paham nih. Caranya itu Pak, dari cara pandangnya itu dengan melihat efisiensi ruang dan diikuti dengan aktivitas dari pelaku sepertinya Pak. Iya, aslinya memang seperti itu Kak. Jadi mereka aslinya untuk arsitektur modern seperti itu. Cuman yang berkembang kan enggak ya. Yang berkembang saat ini kan hanya melihat arsitektur modern itu pokoknya kotak-kotak. Bangunan-bangunan ini ya sudah itu selesai itu saja. Sebenarnya kalau yang saya jelaskan itu tambah bingung, sebenarnya saya tambah berhasil itu sebenarnya. Tapi kalau Anda mengerti itu berarti saya tidak berhasil nih. Gawat nih. Oke. Mantap. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Yang dari Lampung ya? Halo Leo, Pak. Halo Leo. Oh, maaf. Halo Leo. Halo Leo kan arsitektur juga kan ya? Iya, arsitektur juga, Pak. Oh iya. Salam untuk dosen-dosen di sana di Halo Leo dari Pak Heru. Ya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman lainnya? Itu ajeng wis mecucu ae rek.
Lapar mungkin, Mbak. Lah iya, lapar. Mungkin, Mbak. Loh, Anda kalau daring gini enak loh, bisa makan, bisa anu. lebih leluasa kok, nggak masalah kok. Sambil dengerin gitu aja. Ya. Ini Abidin juga ikut, Arif? Ikut, Pak. Oh, ikut. Ya, Pak, ikut, Pak. Ketiduran mungkin, Pak. Oh, ketiduran. Iya. Ya wis bene kok adene kembarane ku andalnya kembaran tuh makanya mungkin soalnya. Ini saya selalu kangen kalau lihat satunya itu harus lihat satunya gitu loh. Ini si kembar ini. Nggak ada yang didiskusikan lagi? Abidin, Arif, Naufal. Ya apa? Ajak selfie tok ae Naufal nih. Cukup. Enggak, Pak. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya. Itu dapat kenalan banyak itu dari PTN lain, dari Ya, Haluleo. Itu dari mana itu? Belum kenalan, Mbak. Oh, itu, Pak. Itu kenalan mumpung ada orangnya kok. Ya. Enggak, paling enggak kan say hello lah begitu. Enak gitu. Ya Kak Nuria ya. Ini ada yang mau kenalan nih. Naufal, ada si kembar Zainal Arif sama Zainal Abidin. Itu Pak Ardimas, Pak, dari tadi senyum aja, Pak. Ardimas. Pak Arif tadi ngecek kenalan. Nah, Ardimas ini. Enggak, Pak, saya ngetawain Naufal, Pak. Enggak, Pak, Ardimas, Pak. Astagfirullah. Ayo, Ardimas kapan-kapan mau kenalan sama Kak Adel ini loh, Kak. Nah. Arif, Pak, tadi mau tanya, Pak. Tanya sampai Instagram, Pak. Katanya mau di-stag, Pak, katanya, Pak. Oh, gitu. Ya, silakan. Pak, fitnah, Pak, fitnah, Pak. Silakan langsung. Ngaco, Pak. Sudah mulai ngaco semua, Pak. Sudah mulai ngaco semua. Ardimas ini aja, Pak. nanti Kacau semua anak, Pak. Felix, Pak. Felix, Pak, yang bara, Pak, Felix. Felix sama Farid, Pak. Oke. Itu dua itu, Pak. Farid, Pak, ngaco, Pak, Farid, Pak. Ya silakan langsung anu sendiri nanti ya. Kan di grup juga ada. Enggak usah gojek. Nomor WA-nya di grup, Rek. Nomor WA-nya di grup. Arif katanya mau nge-PC, Pak. Udah disimpan, Pak, nomornya, Pak. Udah disimpan di kontak. Mau nge-share katanya. Ini yang mau tanya-tanya resume, Mas Arif ini jago. Yang tanya bicaranya yang mempersatukan umat ya ini ya. Pada keluar semua ya, kalian semua ya. Kalau sudah ngomongin cewek, keluar semua nih. Baik, itu ya yang bisa kita Pak Heru berikan hari ini. Semoga saja ini bermanfaat dan nanti kita ketemu di minggu depan atau kita diskusikan di grup lain. Jangan lupa untuk absen dan jangan lupa untuk mengirim resume ya, mengirim resume ke e-learning. Ya. Sekali lagi. E-learningnya e-learning UPN kan, Pak ya? Lah e-learning endi? Oh, PE ada lagi, Pak. Ya e-learning ilmu itulah. Kamu iya, kayak Pak. Orang lain aja. Ilmu. Itu guyu sampai ajeng. Apa niku? Bapak mau tanya. Iya, dari mana nih? Oh, Adel. Ya, Adel. Ayo siapa sing golek Adel mau? Oh, Arif, Pak, katanya mau Felix sama Arif, Pak. Ayo, kalian Felix. Kalau ada Adel aja. Ayo, Felix. Adel rame nih. Terusan ya. Pak Heru ngomong enggak nanya. Sekarang ada Adel. Wah, pada rame keluar semua. Ini Pak, untuk yang pengumpulan e-learningnya itu batas waktunya kapan? Nanti tak kasih waktu sampai jam 5 ya. Oh iya benar. Ini jam berapa? Alhamdulillah. Sampai jam 5 ya. Jadi ada kesempatan untuk Rip sabar. Farid sudah, Pak. Farid, Pak, tadi. Iya, enggak apa-apa. Harusnya kan jam 4 biasanya. Hah? Ditambah ya, Pak? Ditambah jamnya? Di learning jam berapa? Jam 4. Oh ya jam 4. Berarti nanti kalau saya tambah, enggak apa-apa.
Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sing golek tambahan ini berarti golek contekan biasanya ngono. Enggak saya, Pak. Engko nek sing njaluk tambahan tak kon nyanyi ya. Ardimas iku. Tak kon nyanyi engko Bapak. Ya Pak, bagus Pak. Kenapa saya tuh, Pak? Ardimas suaranya enak Pak. Ardimas Pak, vokalis Pak Ardimas Pak. Ya Adel, gimana Adel? Sudah oke? Ini biar teman-teman pada keluar semua ini. Kamu keluar. Pak. Terima kasih. Oh iya, makasih sama-sama. Ya. Oh, dasar nih kalian semua. Kalau ada Adel aja mau keluar ini. Ayo wes, nggak apa-apa ya, sudah ya. Terima kasih Adel. Nanti kalau ada yang belum atau teman-teman yang lainnya, kalau ada yang belum jelas bisa langsung ke grup ditanyakan. Ya, nanti ada teman-teman yang bisa bantu di sana. Yang bantu banyak Adel nanti. Kalau sudah tahu gini, yang bantu banyak pasti nanti. Lihat aja. Kalau sungan di grup di PC aja. Loh, kan metu kan? Dibilangin Pak Heru nggak percaya. Keluar gitu aja udah keluar tuh. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa itu tadi untuk absen dan mengisi ini. Dengan ini perkuliahan hari ini saya cukupi. Ada waktu 50 menit dari jam 3. Ini sudah kurang 4 untuk Anda gunakan untuk tugas mandiri. Kalau ada yang kurangnya silakan nanti informasi di grup. Semoga saja saya bisa masih menjawab nanti. Itu saja. Dengan ini saya tutup perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam untuk seluruh Indonesia. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih.